Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kuliah ya, tapi eh, sebetulnya kan materi sudah beres ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang latihan soal ya. Latihan soal berkaitan dengan OAS dari alis termal ya, seperti yang sudah saya sampaikan barangkali di tadi halaman depan ya. Jadi kita mencoba mengerjakan atau membahas tentang UAS analis termal pada semester genap tahun ajaran 2018 sampai 2019 ya. Oke, sebentar. Ini kok kecil, sebentar. Saya rubah dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang soal ya. Jadi di situ Anda lihat bisa di layar ya bahwa ini soal yang diberikan tentang tentang siklus Rankine pemanasan lanjut ya. Jadi sedikit berbeda dengan Rankine ideal. Biasanya kalau Rankine ideal adalah dipanaskan di boilernya itu adalah sampai uap jenuh begitu ya. Sedangkan di sini adalah dalam soal ini adalah dia sampai kondisinya adalah uap superheated ya. Makanya di situ dikatakan bahwa air dipompa ya. Jadi pada pompa itu dari kondisinya adalah cair jenuh ya. Ini seharusnya adalah kondisi cair jenuh sebentar ya. Dari kondisi air jenuh ya oke, dari 4 dia sampai temperaturnya sebentar. Oh, sorry. Jadi dipompa dari cair ya, itu berarti ada di pompanya dari 70 ya 60 bar ya sampai ke 60 bar. Jadi di 4 itu 60 bar. Kemudian pompa yang digunakan adalah 400 kW. Jadi pompa yang digunakan adalah 400 kW. Nah, nanti adalah dari boilernya itu adalah sampai 500 derajat. Ya, karena dia isobarik, berarti dari 4 ke 1 adalah tekanannya adalah tetap 60 bar. Sehingga di sini bisa kalian pahami ya, keadaan satunya itu adalah 500 derajat Celcius dan tekanannya adalah 60 bar. Ya. Jadi diharapkan bisa kalian pahami dari soal ini. Jadi keadaan satu itu sudah dipastikan adalah 500 derajat, tekanan 60 bar. Kenapa? Karena ingat proses di boiler dari 4 ke 1 itu adalah isobarik, sehingga di keadaan 4 dan keadaan 1 itu sama tekanannya 60 bar. Kemudian informasi apa lagi dari soal? Berarti dari situ adalah kita dapatkan keadaan 3 di sini ya. Jadi sebelum masuk pompa itu dia keadaannya adalah cair jenuh dengan temperaturnya adalah 70 derajat Celcius. Kemudian ada daya pompa dan efisiensi seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentukan laju massa ya. Kemudian adalah berikutnya adalah laju kalor yang masuk ke boiler begitu. Oke. Baik, kita lanjutkan slide-nya ya. Nah, di sini kita lihat untuk bagaimana menentukan laju massa ya. Nah, dari konsep daya turbin ya kan? Daya turbin itu daya dari pompa, daya pompa itu adalah dia sama dengan
daya pompa, ingat ini adalah daya ya, berarti adalah satuannya adalah joule per detik ya, atau watt ya. Kenapa? Karena di situ adalah menunjukkan satuan atau besaran dari usaha atau kerja persatuan waktu, seperti itu. Nah, itu sudah dijelaskan oleh saya bahwa daya dari pompa itu sama dengan laju massa dikali volume spesifik dikali perbedaan tekanan antara sebelum dan sudah keluar dari pompa, begitu. Oke. Nah, kemudian sebetulnya bisa kalian pahami juga dari pembahasan sebelumnya bahwa sama saja juga daya pompa itu bisa juga menyatakan atau dinyatakan sebagai laju massa dikali selisih entalpi H4 dan H3. Bisa juga seperti itu ya. Jadi sekali lagi Anda bisa menggunakan konsep seperti itu, tapi karena di sini adalah yang diketahui adalah tekanan, nah tentu saja lebih mudah adalah kita menggunakan persamaan laju massa kali volume spesifik dikali perbedaan tekanan, seperti itu ya. Nah, nilai P4 itu kan sudah diketahui tadi ya, bahwa di P4 dan P1 sama, itu adalah 60 bar ya, karena proses dari 4 ke 1 adalah isobarik. Kemudian tekanan P3 ya, itu kan P3 itu adalah dia posisinya adalah, kalau Anda lihat itu adalah cair jenuh kan, tadi di 3 seperti diketahui bahwa adalah cair jenuh. Sehingga dengan demikian Anda bisa menggunakan dari tabel, dilihat pada saat air temperatur 30 derajat Celcius itu kira-kira tekanannya berapa. Ini kan sebetulnya berarti adalah titik didihnya kan, titik didih pada saat 70 derajat Celcius berapa tekanannya. Nah, Anda bisa lihat di tabel itu adalah sama dengan 0,3 bar, begitu ya. Kemudian volume ya, volumenya itu adalah bisa kita ambil di titik 3. Kenapa? Karena volume pada saat fase ini kan maksudnya adalah fase cair ya, sebetulnya hampir sama antara volume pada saat titik di 3 ataupun 4 ya. Makanya kita ambil saja salah satu nilai, kita ambil saja yang volume spesifiknya adalah pada di titik 3. Di situ V3 sama dengan volume pada saat cair jenuh pada saat temperatur 70 derajat Celcius. Anda bisa lihat di tabel, itu sama dengan 1,026 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per kilogram. Nah, dari sana kita dapatkan persamaan, ya, berarti laju massa sama dengan daya pompa tadi sudah diketahui adalah sama dengan 400 kilowatt, ya. Nah, itu saya rubah dalam satuan watt, makanya di sana dikali dengan 10 pangkat 5, ya. Kemudian dibagi dengan volume spesifik, sudah kalian dapatkan. Dan di situ dibagi lagi dengan tekanan. Ingat di situ tekanannya dalam satuan bar, maka harus dikali dengan 10 pangkat 5. Sehingga dari sana kalian dapatkan laju massanya adalah sama dengan 65,3 kg per detik, ya. Jadi saya harap kalian bisa pahami ya bagaimana menentukan laju massanya, begitu. Berikutnya adalah yang ditanyakan berapa laju kalor yang masuk ke boiler, ya. Oke. Nah, itu bisa kita pahami dari persamaan laju massa, dari aliran energi, ya, dari sebuah boiler. Anda bisa lihat lagi di catatan tentang sistem terbuka ataupun di Rankine, ya. Itu sama dengan laju massa. Anda lihat berkaitan dengan turbin itu adalah dari 4 ke 1, ya. Makanya di situ kita dapatkan bahwa Qin itu sama dengan laju massa dikali selisih entalpi antara entalpi di keadaan 1 atau H1 dikurangi dengan entalpi di keadaan 4 atau H4, begitu. H1 Anda bisa dapatkan dari keadaan 1, syarat keadaan 1 tadi, ya. Di sini keadaan 1 itu adalah 500 derajat Celcius, tekanannya 60 bar. Sehingga kalian bisa mencari dari dalam tabel superheated, dengan tekanannya adalah 60 bar, temperaturnya 500, kalian dapatkan nilai entalpinya adalah 3422,2 kJ per kilogram. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana menentukan H4? Nah, karena H4 itu kalian tidak bisa menentukan dari tabel, ya, Anda bisa atau kalian bisa menggunakan hubungan atau
korelasi antara apa namanya tekanan persamaan daya pompa ya seperti dinyatakan pada poin A itu harus sama dengan laju massa dikali dengan selisih entalpi H4 dengan H3. Sehingga dari sana kita dapatkan bahwa nilai H4 sama dengan H3 ditambah volume spesifik dikali dengan selisih dari P4 dengan P3. Sehingga dari sana kalian dapatkan nilai H4-nya seperti itu. Sehingga dengan demikian kalian bisa menghitung Q-nya berarti adalah laju massa yang tadi didapatkan dari poin A dikali dengan selisih antara H1 dan H2. Sehingga kalian dapat nilai seperti ini ya. Oke. Nah, intinya sebetulnya pada pembahasan ini adalah kalian harus paham dengan keadaan dan proses untuk setiap kasus di soal. Keadaan 1, 2, 3, 4 harus dipahami dengan baik begitu ya. Jadi saya harapkan dari contoh soal ini pembahasan ini kalian bisa pahami dengan baik seperti itu. Nah, berikutnya yang poin C ya, di situ adalah yang ditanyakan adalah apa tadi yang C? Sebentar saya jadi lupa yang tanyakan. Yang Yang C itu adalah kerja yang dihasilkan turbin ya. Jadi kita mencari kerja yang dihasilkan turbin. Oh ya, di sini WT ya. Oke. Nah, kita lihat dari skema di sini. Turbin itu adalah 1 ke 2 prosesnya. 1 ke 2 Anda lihat di sini ya, prosesnya apa Anda lihat di sini ini adalah sebuah proses yang isentropik, artinya entropinya sama. Jadi keadaan 1 dan keadaan 2 sama. Hanya Anda lihat keadaan 1 dia di uap superheated, sedangkan keadaan 2 di campuran begitu ya. Tetapi dia mempunyai nilai entropi yang sama antara keadaan 1 dan keadaan 2 karena kita bicara sistem yang ideal begitu ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan daya turbin? Konsepnya sama seperti dalam sebuah pembahasan di sistem terbuka ya. Maka daya turbin sama dengan laju massa dikali dengan selisih entalpinya. Nah, entalpinya tentu saja adalah di satu yang lebih besar ya. Jadi H1 dikurangi dengan H2 begitu ya. Oke, H1 tadi sudah didapatkan dari poin B, itu besar 3422,2 kJ per kilogram. Nah, sekarang bagaimana menentukan entalpi di 2? Nah, caranya adalah kita lihat dulu kondisi isentropik tadi ya. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan nilai kualitas. Nah, dari kualitas tadi Anda bisa mencari nilai entalpi di keadaan 2, kan begitu caranya ya. Nah, dari tabel kalian bisa mencari karena S1 sama dengan S2, maka S2 itu adalah bisa dicari dari tabel untuk keadaan 1 ya. Tadi 60 derajat 60 bar tekanannya dan temperaturnya adalah 500 derajat Celcius. Sehingga kalian dapatkan di tabel bisa dicek silakan itu adalah sama dengan 6,8803. Ini berarti adalah entropinya. Nah, karena sama maka S2 juga sama ya, besarnya 6,8803. Nah, tadi kita gunakan persamaan S2 tadi, ya karena S2 sama dengan S1 untuk menentukan kualitas. Nah, dari tabel, karena di keadaan 2 itu adalah keadaan campuran, nah kalian bisa cari berapa nilai SF-nya atau entropi saat cair jenuh, dan SG-nya, entropi saat uap jenuh. Sehingga dari tabel kalian dapatkan di situ SF-nya adalah 0,9549 kJ per kilogram Kelvin, dan SG-nya sama dengan 7,7553 kJ per kilogram Kelvin. Maka nilai X, Anda tinggal masukkan saja nilai entropi yang S1 dan S2 tadi, yang 6,88 ya, dikurangi SF-nya, dibagi dengan selisih antara SG dengan SF. Sehingga kalian dapatkan nilai X-nya adalah 0,87. Nah, nilai X ini nanti digunakan untuk mencari nilai entalpi di keadaan 2, seperti itu ya. Sehingga dari situ bisa dihitung ya, itu besarnya adalah 2323,4 kJ per kilogram. Sehingga daya turbin kalian dapatkan itu sama dengan laju massa dikali dengan selisih entalpi tadi H1 dengan H2. Sehingga kita dapatkan daya turbinnya adalah sama dengan 71,7 megawatt ya. Mungkin di sini saya tidak menjelaskan detail tentang angka atau satuannya, tapi perhatikan, kalian coba perhatikan ya. Di
Di situ dari mana, kenapa saya buat jadi mega? Karena di sini sebetulnya adalah dalam ribuan ya. Saya harapkan kalian bisa pahami atau pelajari kembali dari apa yang saya sampaikan. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dengan daya pompanya 400 kW, itu bisa menghasilkan kerja sebesar 71,7 megawatt seperti itu. Oke. Baik ya, ini saya harapkan kalian bisa pahami untuk soal ini ya. Oke. Berikutnya saya bahas yang soal nomor 2. Nah, nomor 2 di sini adalah dia sistem reheating ya. Jadi sistem Rankine yang reheating atau pemanasan ulang begitu. Anda lihat di sini sistemnya adalah maaf, di soal diketahui bahwa di situ siklus ini dirancang agar fase cair yang masuk ke kondenser tidak lebih dari 10%. Artinya kandungan air yang masuk ke kondenser itu adalah maksimal 10%. Karena ini memang sebetulnya kalau kita bicara dalam sebuah sistem real ya, biasanya di kondenser itu ada kondisi agar sistem itu tetap bisa optimal. Biasanya ada batas begitu ya. Nah, di sini ingat di situ karena adalah kadar fase cair, berarti kita bisa pahami di keadaan 4 atau di kondenser tadi itu adalah nilai kualitas. Ingat, kualitas itu adalah perbandingan fasa uap dibagi dengan total uap kan. Karena dia itu adalah 10%, berarti 90%-nya adalah fase uap. Sehingga nilai X-nya adalah sama dengan 0,9 ya. Bisa saya harap kalian pahami ya dengan baik ya. Jadi kenapa jadi 0,9? Karena apa? Karena di soalnya itu adalah fase cairnya yang 10%. Berarti yang fase uapnya itu adalah yang 90% begitu. Ya. Baik. Kemudian disebutkan bahwa uap masuk ke dalam turbin tekanan tinggi. Berarti adalah kita pahami itu adalah di titik masuk turbin tekanan tinggi, berarti adalah pada 1 kan. Ya, jadi di 1 itu ya maka disebutkan keadaan 1 itu adalah temperaturnya 600 dan tekanannya adalah 16 megapascal begitu. Ya, itu adalah keadaan 1 seperti itu. Kemudian disebutkan juga tekanan di kondenser adalah 10 kilopascal. Sehingga dengan demikian di kondenser kita pahami ya bahwa nilai X setelah pada saat masuk masuk kondenser adalah 0,9 ya, karena dia kan pastinya campuran di 4 itu ya, dan tekanannya adalah dia 10 kilopascal. Jadi ini adalah informasi yang kita ketahui dari soal. Saya harapkan kalian pahami prosesnya ya yang ada di sini, proses 1 2 3 4 5 6 ya, dan juga mekanisme yang terjadi pada sistem Rankine reheating-nya begitu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah temperatur saat keluar dari turbin. Jadi saat turbin ini berarti di keadaan 2 kan? Nah, keadaan 2 itu berapa temperaturnya? Itu yang pertanyaan pertama, sedangkan yang kedua adalah daya pompa dari turbin. Jadi pompa di sini berapa besar dayanya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat, jadi untuk mengetahui temperatur saat keluar dari turbin, tekanan tinggi pada keadaan 2 ya, dapat diketahui dengan syarat 2 parameter. Jadi ingat ya, selalu kalian ingat bahwa untuk bisa mengetahui informasi satu nilai tertentu ya dari tabel itu minimal harus ada 2 informasi yang lain, parameter yang lain diketahui. Nah, di sini di keadaan 2 kita hanya tahu baru tahu adalah bahwa di keadaan 2 karena dia itu adalah turbin, maka entropi 1 sama dengan entropi 2 ya. Jadi saya harapkan kalian pahami di sini ya. Entropi 1 sama dengan entropi 2. Kemudian juga 2 dengan 3 itu adalah dia kan di boiler lagi kan ya. Itu berarti dia mempunyai tekanan yang sama sehingga kita dapatkan P2 sama dengan P3 begitu. Jadi kalau kita tahu nilai S2 dan nilai P2, maka kita bisa mencari berapakah temperatur di keadaan 2 begitu. Nah, kalau untuk nilai S2 mudah ya, karena kita tinggal lihat saja dari keadaan 1. Kenapa? Tadi ya, karena entropi 2 dan 1 sama.
dari tabel basic kalian lihat dengan keadaan 1 itu adalah tadi apa? Temperaturnya adalah 600 dan tekanan 16 bar, 16 maaf megapascal, maka kita dapatkan nilai entropinya yaitu 6,6399 begitu. Nah, sekarang bagaimana untuk mengetahui tekanan di 2 itu sama dengan tekanan 3. Nah, kita juga tekanan 3 itu tidak ada informasinya kan? Di 3 kita tidak dapat informasi. Tetapi ya, sama itu juga. Untuk dapatkan nilai di P3, kita harus ada 2 informasi yang kita dapatkan. Pertama adalah bahwa karena kita berasal dari apa namanya? Boiler yang sama, maka otomatis T3 sama dengan T1. Jadi kita dapatkan di 3 itu adalah temperaturnya adalah 600 derajat Celcius. Kemudian di 3 sama dengan entropi 3 sama dengan entropi 4. Sehingga kita dapatkan kalau begitu entropi 3 itu kita cari dari nilai entropi 4. Entropi 4 dari mana? Kita X-nya kan sudah dapat tadi ya. Nah, tinggal cari SF dan SG-nya pada saat tekanannya adalah ini kan tekanan yang 10 kilopascal ya, keadaan 4 tadi ya. Sehingga ada dapatkan SF dan SG-nya pada saat tekanannya 10 kilopascal ya. Tadi yang dari informasi di sini ya. Nah, P4 adalah 10 kilopascal. Artinya dari tabel kalian bisa memahami SF dan SG pada saat tekanannya 10 kilopascal. Nah, S4 kalian dapatkan. Sehingga S3 dapat dari sana kita dapatkan P3 begitu. Kenapa? Karena P2 sama dengan P3. Sehingga kita dapatkan di situ ya nilai tekanannya berarti adalah, nah di sini sebutnya kalau Anda di tabel ya dengan temperaturnya 600 dan S3-nya adalah 7,4 itu tidak ada yang tepat nilainya di 7,4 ya, tapi bisa kita dekati saja yang hampir mendekati itu pada saat tekanannya adalah 4 megapascal. Ini pendekatan. Sebetulnya kalau kalian mau di itu juga boleh, tapi saya sarankan kira-kira yang nilainya paling dekat saja ya. Jadi kalau di tabel misalkan di situ ada nilai 7,21 berapa? Satu lagi 7,36. Ya, Anda paling yang 7,36 saja untuk pendekatannya ya. Jadi kira-kira yang dekat saja. Sehingga dari sana kita dapatkan pendekatannya tadi adalah nilainya tekanannya adalah sama dengan 4 megapascal. Nah, dengan demikian kita dapatkan kan untuk keadaan 2 itu 2 informasi. Pertama S2 dan P2. Jadi entropi di keadaan 2 dan tekanan di keadaan 2. Nah, di sana juga kalian bisa lihat dari tabel itu kira-kira temperaturnya 360. Ini juga sebetulnya entropinya saya kira tidak tepat di 6,6 ya. Saya kira 6,6 berapa lupa lah saya dari tabel. Nah, kira-kira temperaturnya adalah 360 ya. Oke, saya kira bisa jadi nilai yang kalian hitung itu agak beda-beda, tapi yang saya anggap mendekati nilai yang ada di sini atau yang dihitung ini adalah bisa kita anggap benar ya. Ya kalau kalian mau rajin di pakai interpolasi juga boleh ya. Tapi dalam kasus ini adalah kalian bisa memilih kalau nanti adalah soalnya dalam bentuk rencananya nanti memang UTS-nya UAS-nya adalah dalam bentuk pilihan ganda ya sesuai dengan kesepakatan Pak Suwandi dengan Pak Suwandi. Jadi tidak esai ya nanti bentuk soalnya. Seperti itu ya. Jadi saya harap kalian bisa pahami bahwa nilai temperaturnya adalah 360 derajat. Oke. Nah, berikutnya adalah berapakah daya pompa. Nah, daya pompa kalian bisa menggunakan persamaan yang dibahas pada soal nomor 1 ya. Itu sama dengan laju massa dikali volume. Nah, ingat di pompa itu adalah berarti perbedaan tekanan antara keadaan 6 dengan keadaan 5 begitu. Nah, P6 kita sudah dapat karena P6 sama dengan P1 yaitu adalah 16 megapascal, ya kan? Sedangkan P5 itu adalah berarti tekanan di di kondenser. Kalian sudah dapatkan kan? Itu besarnya adalah 10 kilopascal. Seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk mencari volumenya bisa digunakan volume pada saat keadaan 5, yaitu berarti ada sama dengan volume
pada saat cair jenuh dengan tekanannya adalah 10 kilopascal, didapatkan dari tabel 1,01 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per kilogram. Sehingga kalau dimasukkan dengan nilai laju massa yang sudah ikuti dari soal, dikali kecepatan, dikali dengan volume spesifik, ya, dikali dengan nilai dari perbedaan tekanan, ya, sehingga kalian dapatkan besarnya adalah 32,3 kilowatt, ya. Itu adalah nilai daya pompa yang dibutuhkan untuk sistem di soal seperti ini, begitu, ya. Oke, ini adalah pembahasan tentang reheater, ya. Oke, berikutnya, nah, di soal yang dibahas atau diberikan pada saat saat UAS genap 18-19 itu adalah yang diberikan adalah soalnya adalah tentang siklus refrigerasi, ya, begitu. Jadi di sini soalnya diketahui tekanan minimum dan maksimum yang diizinkan dari refrigeran adalah 1 dan 10 bar dari sistem refrigerasi kompresi uap, ya. Jadi yang diizinkan untuk sistem ini itu adalah, berarti ini berkaitan dengan pompa sebetulnya, ya. Itu hanya dia bisa operasinya adalah 1 dan 10 bar. Biasanya berkaitan dengan kompresornya, begitu. Nah, kemudian dia digunakan untuk menyerap ya, reservoir dinginnya itu adalah 0 derajat, ya. Jadi di sini adalah temperatur reservoir dinginnya adalah 0 derajat, sedangkan di lingkungannya adalah 30 derajat. Nah, tentukan dari fluida kerja tersebut mana yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi tersebut. Apakah refrigeran 22 atau refrigeran 134A? Jelaskan. Oke. Di sini kalian tidak menghitung sebetulnya, tetapi adalah melihat dari tabel, memahami dari tabel kira-kira mana, apakah bisa tidak refrigeran 22 atau 134A digunakan. Kita lihat pertama apa? Nah, di situ adalah diketahui bahwa otomatis ingat bahwa di evaporator itu pasti tekanannya adalah lebih rendah. Di sini makanya saya sebutkan adalah tekanan di evaporator, karena kalau Anda lihat dari diagram P dengan H kan sebetulnya hanya 2 tekanan kan, yaitu tekanan pada evaporator, ya di ini berarti di 4:1, dan tekanan di kondenser, ya. Jadi ingat, untuk sebuah sistem refrigerasi kompresi uap ideal itu dia hanya punya 2 nilai tekanan, yaitu tekanan di kompresor dan tekanan di kondenser dan tekanan di evaporator. Dan perbedaan tekanan tersebut ditentukan oleh kerja dari kompresor, begitu, ya. Kompresor makin besar kerjanya, beda tekanannya makin besar. Jadi di sini diharapkan adalah mengapa diistilahkan di sini adalah ada batas, artinya adalah kemampuan kerja dari kompresornya, seperti itu sebetulnya, ya. Baik. Nah, kita lihat di situ ada syarat seperti itu. Kemudian temperatur di evaporator. T4 di sini karena T4 dengan T1 sama, ya. Karena ingat ini adalah prosesnya proses di campuran, otomatis kan temperatur selalu konstan kan, seperti itu, ya. Nah, ingat 0 derajat itu bukan temperatur di keadaan 4 atau 1, tetapi temperatur dari reservoir dingin. Jadi di sini ingat, dia bisa mengalir dari reservoir dingin ke evaporator. Ingat, dari proses hukum kedua, bahwa dia akan mengalir juga temperaturnya dari panas ke dingin. Artinya adalah di T4 atau T1 harus lebih dingin daripada 0 derajat. Otomatis di keadaan 4 dan 1 harus mempunyai temperatur kurang dari atau sama dengan 0 derajat. Baru kalor bisa terserap, begitu kan? Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah temperatur di kondenser. Ingat, di lingkungan itu adalah berarti adalah pada, ingat, yang diserapkan di keadaan 2 sebetulnya, ya. Ini kan temperatur tingginya di 2. Itu adalah berarti dia harus maksimal atau minimal 30 derajat. Kenapa? Kalau dia lebih rendah dari 30 kan kalor tidak bisa mengalir. Ingat, kalor bisa mengalir dari kondenser ke lingkungan jika temperatur kondenser itu lebih tinggi daripada
lingkungan. Artinya kalau lingkungannya adalah 30 derajat, maka kondensor minimal 30 derajat. Ya, yang jelas harus lebih besar, baru dia bisa mengalir, kan begitu. Oke, nah ini adalah harus kalian pahami dengan baik, begitu. Nah, sekarang kita lihat, refrigeran 22. Ya, Anda bisa lihat di tabel di sana bahwa diketahui bahwa saat menyerap kalor di evaporat pada tekanan 1 bar, dia temperaturnya adalah minus 41. Berarti apa? Berarti adalah kalau kita gunakan refrigeran R22 di evaporator adalah minus 41. Ini memenuhi kan? Kenapa? Karena dia memenuhi syarat ini. Dia kurang dari 0 derajat. Oke, jadi dia memenuhi. Kemudian akan selalu kurang oke. Dan ternyata dia itu adalah akan selalu kurang dari 0 untuk tekanan yang lebih besar daripada 5. Artinya memenuhi ini kan? Jadi tekanannya itu dia bisa lebih dari 1 ya. Jadi kalau 5 bar ya, artinya kalau 5 bar otomatis kan perbedaan tekanan 1 dengan 2 begitu besar. Artinya dia ya lebih bagus lagi kalau begitu. Artinya kerja dari pompa akan lebih kecil. Itu saya bisa kalian pahami ya. Sehingga dengan demikian ini adalah terpenuhi. Kemudian untuk pelepasan kalor jadi kondensor pada tekanan 10 bar. Jadi kita lihat kondisi optimal dari pompa, tekanannya 10 bar. Ternyata dia temperaturnya adalah bisa lebih dari 30. Saya lupa di tabel, Anda bisa di tabel itu bisa sampai 40 atau 50, saya lupa lah ya. Artinya kalau begitu refrigeran R22 bisa memenuhi dengan kondisi seperti ini begitu. Nah, kemudian berikutnya kita tinjau yang R134A gitu ya. Nah, itu juga bisa kalian cek bahwa ternyata untuk 1 bar dia temperatur minus 26. Nah, berarti dia terpenuhi juga ya. Jadi dia bisa kurang dari 0 itu untuk tekanan yang kurang dari 3 bar. Artinya 1 sampai 3 bar temperaturnya adalah selalu kurang dari 0 derajat begitu. Ini berarti memenuhi juga. Sedangkan untuk pelepasan kalor itu juga ternyata bisa memenuhi. Sehingga dengan demikian kalau kita lihat dari syarat masing-masing itu bisa kita gunakan ya. Jadi baik R22 dan R134A bisa digunakan. Ini sebenarnya bisa kalian cek ya untuk freon yang ada di pasaran itu biasanya bisa 22 ataupun 134A sebetulnya bisa kalian cek. Jadi memang dua-duanya bisa digunakan. Baik, nah sekarang kita juga bisa lihat kerja dari kompresor ya dengan asumsi adalah dia bekerja dari tekanannya adalah 1 bar ya dengan 0 derajat ya atau posisi cair jenuh sampai dia 30 derajat dengan tekanan 10 bar. Nah, ternyata untuk R22 itu adalah dia sebesar 30,14 sedangkan untuk R134A dia adalah 34,02. Ini berarti artinya apa? Artinya adalah untuk R134A dia membutuhkan kerja lebih besar walaupun tidak terlalu signifikan perbedaannya ya, seperti itu. Oke, jadi Anda lihat di situ bisa menjelaskan ya. Jadi saya harapkan sebetulnya dalam soal ini adalah kalian memahami ya dalam kita membuat sebuah sistem juga harus dilihat kira-kira cocok tidak refrigeran yang digunakan seperti itu sesuai dengan kondisi yang ada. Ini saya harapkan dari soal ini kalian bisa memahami mekanisme seperti itu. Oke, ini ya pembahasan yang saya sampaikan ya berkaitan dengan latihan soal pembahasan UAS pada saat semester genap 2018-2019 ya. Jadi ini kira-kira 2 tahun yang lalu. Seperti itu. Kalau yang tahun kemarin itu adalah karena sudah mulai menggunakan online ya. Arsipnya saya tidak dapat ya. Saya harus cek-cek lagi di Classroom barangkali di file Classroom. Oke, kemudian satu hal lagi yang saya sampaikan bahwa nanti UAS itu adalah materinya berarti dari rangkin ya. Rangkin ideal, rangkin reheater atau pemanasan lanjut atau juga satu lagi adalah yang OFPH ya. Dan juga saya bahas satu lagi adalah tentang siklus refrigerasi. Jadi itu adalah materi UAS Anda seperti itu. Oke, saya kira itu saja pembahasan melalui live streaming ini. Ya, ini masih banyak kekurangan karena ya ini baru pertama kali ya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan ya.
Terima kasih atas atensi Anda ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.